Ketika semangat juang yang kuat di bawah langit dan bumi telah mencapai titik puncaknya, lonceng yang merdu itu berdentang dan akhirnya bergema di seluruh cakrawala. Saat berdentang, suaranya terus-menerus bergema di sekitar tempat itu. Di langit, beberapa sinar cahaya terkondensasi, dan beberapa ruang terdistorsi. 3 bayangan cahaya perlahan muncul, mewakili supremasi di dalam wilayah Daluo, Raja Condor, Raja Murid Spiritual, dan Raja Tidur yang tak terduga. Begitu ketiganya muncul, banyak orang di tanah membungkuk dan memberi hormat kepada mereka dengan kagum. Bahkan 9 raja sedikit menundukkan kepala. Ketiga raja itu adalah satu-satunya yang berdiri dengan acuh tak acuh, di bawah langit dan bumi, status mereka tidak dapat disentuh. Setelah Raja Condor melambaikan lengan jubahnya, semua orang tiba-tiba merasakan aliran kekuatan lembut mengalir ke arah mereka, membuat tubuh mereka menjadi kaku lagi. Agaknya, kalian semua sudah tahu aturan kolam emas Daluo. Jadi, saya tidak akan membahasnya lagi. Dan tidak ada yang peduli bagaimana kalian mencapai puncak gunung. Di sini, hasil bukan caranya adalah satu-satunya hal yang penting. Hanya ada 4 tempat yang tersedia untuk masuk ke Daluo Golden Pool. Keterampilanmu akan menentukan bagaimana kamu akan memperebutkannya. Sedikit demi sedikit, suara lama Raja Condor menyebar kemana-mana, sementara atmosfer di bawah langit dan bumi menjadi menakutkan, dan mata banyak orang kuat yang hadir menjadi tajam. Setiap orang dari mereka, yang memenuhi syarat untuk kompetisi, adalah orang yang luar biasa dalam klan atau kelompok mereka sendiri, dan tidak ada dari mereka yang akan takut menghadapi pesaing apapun. Seseorang harus menjalani pertarungan yang kejam untuk mengambil 4 tempat dari semua kandidat kuat ini. Waktunya telah tiba, kata Raja Murid Spiritual dengan dingin, saat lampu di matanya menyala. Baik Raja Condor maupun Raja Murid Spiritual mengalihkan pandangan mereka ke pria yang selalu mengantuk di samping mereka. Raja Condor tersenyum, memerintah, "Saudara Meng, tolong buka puncak kolam emas." Meskipun mereka dikenal sebagai 3 raja bersama, Raja Condor dan Raja Murid Spiritual bersikap cukup sopan kepada Raja Tidur, yang tidak akan pernah ikut campur dalam urusan internal wilayah Daluo. Mereka sepenuhnya menyadari fakta bahwa orang ini di antara 3 raja adalah orang yang paling dipercaya oleh penguasa wilayah. Sang Raja Tidur menguap, tanpa peduli bagaimana tindakannya ini akan membuatnya terlihat, dan mengangguk tanpa tergesa-gesa. Ketiga raja itu mulai menembakkan sinar cahaya dari tangan mereka, yang masing-masing langsung masuk ke puncak kolam emas. Setelah itu, semua orang menyaksikan bahwa ruang di sekitar puncak berangsur-angsur terdistorsi, tetapi penampakan puncak itu sendiri semakin jelas. Ketika puncak kolam emas menjadi lebih jernih dari sebelumnya, energi roh yang tak terlukiskan dan agung menyapu seluruh area, dan langit, serta bumi, tampak diwarnai emas. Aliran banjir emas mengalir turun dari puncak gunung yang menjulang tinggi, membuatnya tampak seperti puncak kolam emas benar-benar terbuat dari emas. Itu dikenal sebagai arus kolam emas, kata Kyushan, yang berdiri di samping Mu Chen. Arus itu sangat kuat dan dapat dibandingkan dengan kekuatan puluhan ribu gelombang laut yang menghantam pada saat yang sama. Hanya kekuatan teratas di tingkat penguasa yang dapat menahannya dengan susah payah. Namun, semua pendaki gunung harus bertahan dan selamat dari dampak arus itu, sebelum mencapai puncak. Mu Chen mengangguk, wajahnya tampak serius. Dia pasti telah merasakan kekuatan dahsyat dari semburan emas itu. Kolam emas Daluo memang misterius. Saat puncak kolam emas mencapai puncaknya, ketiga raja di udara melambaikan tangan mereka secara bersamaan. Ruang di sekitarnya beriak, sementara lonceng yang jernih dan merdu bergema maju mundur. Rasa kegembiraan yang membara terlihat di mata semua orang. Pertandingan kolam emas Daluo dimulai sekarang. Segera setelah suara dingin Raja Condor keluar dari awan, banyak sinar cahaya energi spiritual melesat ke langit, dan bayangan cahaya yang melimpah naik langsung dari tanah. Satu demi satu, mereka semua menuju puncak kolam emas, dengan amarah, secepat kilat. Komandanmu, kali ini, semuanya tergantung padamu. 3 orang terkuat di antara pasukan 9 neter, Kyushan, Beimo, dan Lan Hai, memberi hormat dengan mengepalkan tangan kepada Mu Chen dengan sikap serius. Rumah mereka, Istana 9 Neter, hampir terlupakan selama bertahun-tahun. Sekarang, apakah mereka akan memulai dengan baik atau tidak, akan sepenuhnya bergantung pada bagaimana Mu Chen dapat tampil dalam pertandingan. Mu Chen tersenyum, lalu mengangguk tanpa sepatah kata pun. Ia berdiri berjinjit dan berubah menjadi pita cahaya, meluncur di atas cakrawala. Kemudian, di bawah tatapan banyak penonton, ia jatuh ke puncak kolam emas yang tinggi. Duduk di singgasana yang terbuat dari batu,
Jiu Yu menatap punggung Mu Chen. Tangan rampingnya menggenggam sandaran lengan selama sedetik. Jika kita bisa melihat bagaimana Mu Chen bisa membuat kita takjub, maka... Saudari Jiu Yu, apakah menurutmu Mu Chen bisa mendapatkan akses ke kolam emas? Kecemasan tampak jelas di pipi Tang Ro yang cantik. Semua gadis tahu bahwa pertandingan kolam emas ini sangat penting bagi Istana Sembilan Neter. Tenang saja. Mu Chen tidak akan mengecewakan kita. Senyuman muncul di wajah cantik Jiu Yu yang berbentuk oval. Dia tampaknya sangat percaya pada Mu Chen. Lihat bagaimana aku akan menghukumnya jika dia gagal. Tang Bing juga menatap punggung Mu Chen, dengan sedikit rasa getir dalam suaranya. Perkataan Tang Bing membuat Jiu Yu tersenyum lagi. Di udara, ketiga raja melambaikan lengan baju mereka, menyebabkan serangkaian fluktuasi spasial, diikuti oleh kondensasi energi spiritual mereka. Energi tersebut kemudian terbentuk menjadi sekelompok kaca cahaya, yang di atasnya terpantul gambar semua orang yang memasuki puncak kolam emas. Sepersekian detik setelah Mu Chen mendaratkan kakinya di puncak kolam emas, aliran deras emas yang besar dan dahsyat itu menyerbu ke arahnya sekaligus, seolah-olah akan menghancurkan segalanya termasuk gunung menjadi kekuatan. Di bawah dampak ini, semua orang, yang belum mencapai tingkat penguasa, akan tercabik-cabik. Aliran air berwarna emas terpantul di pupil mata Mu Chen. Namun, wajahnya tampak agak tenang. Dia menjentikan jarinya, yang menyemburkan energi spiritual berwarna ungu menyala yang meliuk-liuk seperti pita, memecah aliran air itu. Ketika retakan muncul di aliran deras, Mu Chen berlari ke dalamnya, seperti hantu, lalu berlari menuju puncak dengan kecepatan penuh, mengikuti jejak retakan. Pada saat yang sama, semburan fluktuasi energi spiritual terus terlihat di mana-mana. Semua orang yang mendaki gunung berusaha sekuat tenaga untuk memecah aliran deras emas dengan membakar energi mereka dan langsung menuju puncak. Semua orang tahu bahwa, tidak peduli seberapa cepat mereka bisa sampai di sana, hanya 4 dari mereka yang akhirnya akan mendapatkan tempat masuk. Persaingan sengit ini berarti bahwa hampir semua orang adalah musuh. Jadi, untuk mendapatkan tempat, seseorang harus mengurangi jumlah pesaing berulang kali. Karena itu, pertandingan menunjukkan kekejamannya sejak awal. Saat beberapa peserta berusaha menghancurkan aliran air keemasan untuk mencapai puncak, yang lain bersembunyi dalam kegelapan, berusaha melancarkan serangan cepat dan ganas. Semburan energi spiritual menyebar ke seluruh pegunungan tinggi dan terjal, dengan lampu berkelap-kelip dan pembunuh meraung tanpa henti. Boom! Mu Chen menginjak sebuah batu dengan tekanan yang sangat kuat sehingga batu itu langsung meledak dan berubah menjadi bubuk. Tubuh Mu Chen kemudian terbang melewati tanah, seperti bayangan. Namun tepat setelah dia meninggalkan tempat itu, terdengar suara yang menusuk telinga, menyerangnya dari belakang. Namun, serangan tiba-tiba yang diterima Mu Chen tidak membuatnya panik. Ia membalas dengan serangan bakhan, mengubah energi spiritualnya menjadi telapak tangan besar yang bertabrakan dengan sumber energi lain di belakang. Pelepasan energi spiritual yang merajalela ini diikuti oleh erangan teredam yang berasal dari seorang pria yang terlempar ke udara oleh gelombang kejut. Pria itu kemudian ditelan oleh semburan emas, sebelum dia mundur dengan canggung, tidak berniat memprovokasi Mu Chen lagi. Mu Chen juga tidak ingin bersikap agresif. Oleh karena itu, saat dia melihat sekilas pria itu, dia juga mulai bergegas keluar sekali lagi. Hanya dalam waktu 10 menit, Mu Chen telah menghadapi hampir 10 serangan tentu saja, semuanya acak, dan tidak ada satupun yang ditujukan kepadanya secara sengaja. Orang-orang yang memasuki tempat ini tidak memiliki sekutu, sementara semakin banyak musuh yang dapat mereka bunuh, semakin banyak pula kesempatan yang akan mereka dapatkan. Mu Chen mendongak, karena dia bisa melihat sekitar 10 sosok berada di garis depan semua orang dalam aliran emas. Mereka adalah eselon pertama dalam pertandingan, yang masing-masing merupakan salah satu pesaing terkuat, dengan kekuatan yang sangat besar. Mu Chen tidak memaksakan diri masuk ke eselon pertama, karena dia tahu bahwa menunjukkan semua kekuatannya saat ini bukanlah hal yang bijaksana untuk dilakukan. Selain itu, seperti yang diingatkan Tang Bing sebelumnya, Raja Bloodhawk telah mengirim seseorang untuk mengincarnya. Kekalahan, atau bahkan kematian, sudah di depan mata, kecuali dia tetap berhati-hati. Saat Mu Chen tenggelam dalam pikirannya, 2 bayangan cahaya saling bertabrakan, tidak jauh dari tempatnya berdiri. Salah satu dari mereka menampar dengan keras hingga merobek aliran air keemasan, lalu dengan cepat mengenai dada yang lain. Darah menyembur keluar dari mulut pria yang dipukul, saat tubuhnya terlempar ke belakang ke udara. Pria lainnya, yang memenangkan pertarungan, tidak mengikuti, dia melirik ke sekeliling dan menemukan Mu Chen di dekatnya. Keduanya saling menatap,
tubuh mereka berdua menegang karena waspada. Mu Chen mengamati pria ini dengan tenang. Meskipun penampilannya agak biasa, dia memiliki tubuh yang tinggi dan kuat yang membuatnya tampak seperti menara besi. Namun, matanya penuh dengan kehati-hatian. Pria ini memiliki kekuatan yang tidak biasa. Mu Chen sedikit terkejut, karena dia merasakan fluktuasi energi spiritual yang langka dan kuat di tubuh pria itu, dan yang lebih mengejutkan, pria itu tampaknya bukan siapapun dari pihak 9 raja. Kalau tidak, dia pasti berasal dari kekuatan yang berafiliasi di wilayah Daluo. Pria jangkung itu melirik Mu Chen yang tampak muda, tetapi membuatnya mencium bahaya besar, karena jelas pemuda yang tampak lembut dan tenang ini menyimpan binatang buas di dalam dirinya. Jadi, dia merupakan ancaman yang sangat besar. Alhasil, pria itu mengangguk ramah kepada Mu Chen dan pergi ke arah lain. Dia sudah menyampaikan pesannya dengan jelas, tanpa kata-kata. Mari kita lanjutkan saja urusan kita sendiri. Setelah melihat pria itu menghilang, Mu Chen memperlambat langkahnya. Di dalam matanya, ada perubahan ekspresi yang drastis, karena sekarang dia merasakan 4 fluktuasi kekuatan yang berbahaya mendekatinya dengan cepat. Mereka yang dikirim oleh Lord Bloodhawk akhirnya datang untuk membunuhnya. Banjir emas mengalir turun dari puncak gunung yang megah, dan seluruh dunia tampak menjadi cemerlang dengan rona keemasan. Energi spiritual antara surga dan bumi berfluktuasi dengan gelisah. Di hamparan hutan yang terbuka, Mu Chen menghentikan langkahnya, wajah mudanya tenang dan tenteram dengan kilatan dingin di matanya yang gelap. Dia perlahan menoleh dan mengamati sekelilingnya saat cahaya keemasan menembus area tersebut, menghalangi pandangannya. Namun, dia dapat dengan jelas merasakan gerakan mengerikan dari 4 entitas yang penuh dengan niat membunuh. Karena kalian semua ada di sini, keluarlah dan tunjukkan diri kalian. Mengapa bersembunyi seperti tikus? Mu Chen menyeringai dingin sambil mengejek dengan nada meremehkan, suaranya bergema di hutan. Karena sudah 4 lawan 1, jangan bilang kau masih ingin menjaga mukamu. Saat suara Mu Chen terdengar, hutan tetap sunyi. Namun, keheningan ini hanya berlangsung beberapa saat dan kemudian terdengar suara gemerisik langkah kaki. 4 sosok melangkah keluar dari dalam cahaya emas dan berdiri agak jauh dari Mu Chen. Keempatnya mengenakan jubah dengan warna yang berbeda, dan lambang di lengan baju mereka merupakan indikator bahwa mereka berasal dari pasukan yang berbeda. Namun, jelas bahwa pasukan ini memiliki hubungan dengan istana Bloodhawk. Keempat orang itu hanya berdiri di sana dalam diam, tetapi gelombang energi spiritual yang kuat terpancar dari mereka. Bahkan tanah di bawah kaki mereka sedikit runtuh. Tatapan dingin mereka tertuju pada Mu Chen seperti ular berbisa. Mu Chen juga memfokuskan pandangannya pada keempat orang itu dengan matanya yang gelap, dan dilihat dari energi spiritual yang menindas dari mereka, keempat orang itu berada di level penguasa kelas 1 dan telah mencapai potensi maksimal mereka. Dalam hal kemampuan, mereka sebanding dengan berbagai komandan di wilayah Daluo. Raja Bloodhawk memang telah mengeluarkan banyak pikiran dan tenaga untuk menghadapinya. Tampaknya perjalanan untuk mencapai puncak kali ini tidak akan mulus. Tepat saat Mu Chen berhenti di bawah puncak kolam emas, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba beralih ke kaca cahaya energi spiritual tempat dia berada, tampaknya menyadari situasi tersebut. Saat mereka melihat keempat lelaki di depan Mu Chen, keterkejutan melintas di tatapan mereka sementara bisikan-bisikan terdengar di antara kerumunan. Keempat orang itu, tampaknya adalah pemimpin 4 lembah Beimang. Dilihat dari situasinya, sepertinya mereka akan berhadapan dengan komandan baru Istana 9 Neter. 4 lembah Beimang tampaknya berhubungan baik dengan Istana Bloodhawk. Sepertinya Raja Bloodhawk telah menjelaskan bahwa dia akan menekan Istana Nine Neter, bahkan tidak memberi mereka kesempatan kali ini. Tepat sekali. Keempat pemimpin ini telah menjadi penguasa kelas 1 selama bertahun-tahun, bahkan dibandingkan dengan para komandan di wilayah Daluo kita, mereka dianggap sebagai salah satu yang terbaik. Sekarang setelah keempatnya telah membentuk aliansi, saya khawatir keadaan tidak akan baik untuk Mu Chen ini. Saat gumaman terdengar di antara langit dan bumi, banyak pandangan tertuju ke arah Istana 9 Neter, sebagian bersimpati dan menyesal, sementara sebagian lagi gembira atas kemalangan mereka. Melihat tatapan orang banyak, Nine Neter tetap tanpa ekspresi, namun matanya menatap ke arah kaca cahaya energi spiritual, dan kilatan dingin melintas di kedalaman matanya. Di sampingnya, wajah Tang Ro penuh dengan kecemasan, dan bahkan Tang Bing menggigit bibirnya. Keringat menggenang di telapak tangannya saat dia memahami situasi genting yang sedang dialami Mu Chen. Itu pemimpin 4 lembah Beimang, keempat bajingan itu. Aku mengingatnya. Mata Nine Neter tertutup rapat, dan nadanya acuh tak acuh, tetapi Tang Bing bisa merasakan kemarahan halus dan niat membunuh darinya.
Jelas, Raja Ninneter sudah menyimpan dendam terhadap 4 lembah Beimang. Tang Bing mengangguk setuju. Jika mereka memiliki kesempatan di masa depan, yang pertama tidak akan mereka lewatkan adalah 4 lembah Beimang. Kakak Ninneter, apakah Mu Chen akan baik-baik saja? Tang Rou tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan cemas. Meskipun dia tahu bahwa Mu Chen tidak lemah, bagaimanapun juga ada 4 lawan, dan masing-masing dari mereka tidak bungkuk. Ninneter menatap ke arah kaca cahaya energi spiritual. Melihat ekspresi tenang dan sikap tenang pemuda itu, Ninneter tersenyum. Mu Chen sekarang bukan lagi bocah tak berpengalaman yang dulu mudah ditakutinya. Dia akan menang. Ninneter duduk di singgasana, menyilangkan kakinya yang panjang dan ramping dengan anggun. Dia menoleh sedikit, sikunya bersandar pada sandaran tangan saat tangannya menopang wajahnya. Rambutnya diikat longgar, dan helaiannya terurai dengan santai. Keyakinan melonjak dalam tatapannya yang liar dan tak terkendali. Tang Bing dan Tang Rou saling berpandangan, dan meskipun mereka tidak yakin mengapa Ninneter begitu percaya pada Mu Chen, namun berkat kepercayaannya, emosi cemas dan tegang mereka pun mulai mereda. Di ruang terbuka hutan, kelima sosok itu jelas menjadi pusat perhatian banyak orang, tetapi mereka tidak memperhatikan hal itu karena niat membunuh yang halus memenuhi atmosfer. Keempat sosok itu agak kurus, dan ini terutama berlaku bagi pria yang berdiri di tengah-tengah mereka. Dia tampak kurus kering seperti tengkorak. Matanya yang cekung berkilau menakutkan dan sama meresahkannya seperti ular berbisa. Kamu pasti Mu Chen. Dia menatap Mu Chen, wajahnya yang kurus kering berubah menjadi seringai saat dia tersenyum ganas dan berkata dengan suara serak, kamu harus berhenti di sini, karena seseorang tidak ingin kamu naik. Di sampingnya, seorang pria berpakaian hitam juga menatap dingin ke arah Mu Chen. Kami tidak ingin membunuhmu, karena itu pasti akan menyinggung Istana Sembilan Neter. Namun, jika kau memilih untuk keras kepala, maka puncak kolam emas akan menjadi kuburan yang bagus untukmu juga. Mu Chen melirik keempat pria di depannya, matanya melihat ke arah tanah. Jika kalian berempat tidak pergi sekarang, aku khawatir kalian tidak akan bisa pergi lagi. Suaranya yang tenang bergema di seluruh hutan, membuat keempat lelaki itu tercengang ketika senyum meresahkan muncul di wajah mereka. Kilatan jahat di mata mereka semakin membesar. Orang yang menarik sekali. Kalau begitu, mari kita bunuh dia. Senyum kejam di wajah keempat lelaki itu makin lebar, dan sesaat kemudian, mereka menghilang dari tempat mereka berdiri sebelumnya. Tepat saat mereka menghilang, ruang di sekitar Mu Chen mengalami gelombang fluktuasi. Saat 4 hantu muncul, 4 telapak tangan Dewa Kematian yang kurus membawa aura kematian melonjak secepat kilat menuju bagian vital Mu Chen. Keempatnya tidak berniat bertarung 1 lawan 1 dengan Mu Chen. Mereka saling menyerang dengan brutal, jelas berniat untuk menyingkirkan Mu Chen secepat mungkin. Pukulan keempat orang itu mendarat di tubuh Mu Chen bagai gemuruh guntur, namun wajah mereka yang layu berubah sedikit saat aura pukulan mereka bersentuhan. Aura pukulan mereka langsung melewati siluet Mu Chen. Bayangan sisa? Keempat penguasa itu menyipitkan mata. Kecepatan Mu Chen ternyata lebih cepat dari mereka. Tiba-tiba terdengar gemuruh guntur yang pelan saat petir menyambar mata keempat orang itu. Guntur dan kilat menyambar, dan 4 telapak tangan besar yang berubah dari petir mendarat di area vital punggung keempat orang itu. Serangan balik ini sangat aneh, bahkan menyebabkan wajah keempat penguasa yang berpengalaman menjadi muram. Mereka melambaikan lengan jubah mereka dengan tergesa-gesa saat energi spiritual mereka yang agung membentuk layar energi spiritual di belakang mereka sebagai bentuk pertahanan. Telapak tangan petir yang besar menerobos layar energi spiritual dengan satu pukulan. Tetapi pada saat bertahan ini, keempat sosok itu bergerak dan menghindari serangan brutal itu dengan lincah. Keempat lelaki itu mundur dengan cepat ketika wajah kurus mereka berubah semakin serius, dan niat membunuh tumbuh di mata mereka. Reaksi Anda memang cepat. Petir mengembun di udara saat mereka menyatu menjadi sosok Mu Chen. Dia bersinar cemerlang, seluruh tubuhnya berwarna perak, jelas merupakan hasil dari mendorong fisik Dewa Petir ke potensi maksimalnya. Dia melirik keempat pria itu dan tersenyum heran. Setelah mengaktifkan fisik Dewa Petir, kecepatannya telah mencapai tahap yang sangat cepat, tetapi keempat pria itu masih dapat menghindari serangannya, membuktikan bahwa naluri bertarung mereka tidak lemah. Keempat penguasa itu menatap Mu Chen dengan tatapan dingin. Saat mereka menarik napas dalam-dalam, tangan mereka tiba-tiba saling menggenggam, dan kemudian badai energi spiritual yang tajam mengamuk yang terlihat jelas bahkan dengan mata telanjang. Lingkaran energi spiritual berkecamuk hebat saat 4 bayangan besar terbentuk dengan cepat di sekitar keempat pria itu. Tubuh surgawi kayu layu. Bersamaan dengan suara-suara dingin yang menggelegar itu,
bayangan-bayangan di sekitar keempat pria itu menyatu, berubah menjadi 4 bayangan besar yang identik. Tubuh surgawi berdaulat yang telah dikultivasikan oleh keempat pria itu berasal dari asal yang sama. Keempat badan surgawi berdaulat menjulang tinggi di langit dan bumi seperti raksasa, dan berwarna hitam keabu-abuan. Dari jauh, tampak seolah-olah mereka adalah kayu layu yang berdiri tegak, dan aura kematian terpancar dari mereka. Saat keempat tubuh surgawi berdaulat itu bernapas, energi spiritual mereka berubah menjadi badai yang mengamuk dan melolong di langit dan bumi. Auranya yang mengerikan menyebabkan kekuatan teratas di seluruh puncak kolam emas memandang dengan takjub. Karena kau menolak mengambil jalan keluar yang mudah, serahkan saja nyawamu. Keempat tubuh surgawi berdaulat itu melotot ke arah Mu Chen dengan amarah yang mematikan, dan suara mereka yang sangat dingin menggelegar di dalam langit dan bumi saat telapak tangan mereka yang besar memberikan pukulan langsung, menutupi matahari dan menyelubungi gunung dan hutan. Bumi mulai runtuh bahkan sebelum hantaman pohon palem besar itu mendarat. Meskipun benda surgawi kayu layu tidak termasuk dalam jajaran 99 benda surgawi berdaulat, 4 diantaranya yang muncul pada saat yang sama tetap memiliki kekuatan yang sangat besar. Energi spiritual yang sangat menindas turun dari langit saat tubuh Mu Chen didorong ke tanah. Dia mengangkat kepalanya, dan telapak tangan besar berwarna hitam keabu-abuan yang menyelimutinya tercermin di matanya yang gelap saat seringai dingin muncul di wajahnya. Memutar satu tangan dan mengepalkan tangan lainnya, ruang di belakang Mu Chen mulai berputar dan terdistorsi saat laut berdaulat muncul dengan gemuruh. Tiba-tiba, suhu di dalam langit dan bumi meningkat pesat saat warna-warna berbeda berkelebat di matanya. Aku khawatir orang-orang sepertimu tidak layak mengambil nyawaku. Pemuda itu berdiri seteguh tombak, suaranya yang dingin menggelegar menembus surga. Ruang di belakang Mu Chen berputar dengan keras, dan di dalam ruang yang terdistorsi ini, laut berdaulat yang luas meraung. Energi spiritualnya yang agung kemudian melonjak keluar, sepenuhnya menahan tekanan yang menindas. Mu Chen mengangkat kepalanya, cahaya dari keempat telapak tangan besar itu terpantul di matanya. Tangannya membentuk segel, cahaya spiritual yang cemerlang melonjak keluar dari tubuhnya, dan dalam sorotan cahaya itu, raungan naga bergemuruh. Keempat telapak tangan besar itu jatuh, secepat kilat, menuju ke tempat Mu Chen berdiri. Bumi bergetar, sebelum retakan besar menyebar luas di tanah, menyebabkan tanah runtuh. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada kaca cahaya energi spiritual, karena mereka berpikir, komandan baru Istana 9 Neter seharusnya sudah tamat saat ini. Bagaimanapun juga, aliansi 4 penguasa kelas 1 yang paling kuat tidak bisa diremehkan. Ekspresi Nin Neter tetap tenang, sementara Tang Bing dan Tang Ro memucat. 4 benda langit berdaulat berdiri tegak di langit dan bumi, saat mereka menatap tanah yang runtuh. Namun, ekspresi mereka berubah ketika mereka tidak melihat tanda-tanda Mu Chen. Hati-hati, teriak keempatnya. Namun, tepat saat mereka berteriak, ruang di belakang mereka tiba-tiba terkoyak, saat siluet seekor naga, yang terbentuk dari cahaya Buddha, muncul dari celah ruang. Ekspresi keempat penguasa berubah, saat teror melintas di mata mereka. Dengan kemampuan penguasa kelas 1, bagaimana mungkin Mu Chen dapat mengendalikan celah spasial? Itu hanyalah suatu prestasi yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang telah melampaui penguasa kelas 5. Namun, Mu Chen jelas tidak bermaksud memberikan penjelasan atas pertanyaan mereka. Naga itu melesat keluar dari celah spasial, berubah menjadi sosok ramping, saat cahaya berkilauan di seluruh ruang. Dia menyulap segel dengan ekspresi dingin, saat raungan naga dan gajah bergemuruh di dalam laut berdaulat. 2 sinar cahaya tak terbatas, satu ungu dan satu hitam, melesat keluar dari laut berdaulat. Sinar itu secepat petir, dan berubah menjadi naga ungu besar dan gajah hitam. Mu Chen menggenggam kedua tangannya, saat api ungu yang mengelilingi naga ungu dan guntur hitam yang mengelilingi gajah guntur saling beradu dengan keras. Energi spiritual yang mengerikan meledak, menyebabkan keempat benda langit berdaulat itu menghilang. Tangan Mu Chen sedikit gemetar, ekspresinya muram. Segel-segel itu berubah dengan kecepatan yang memusingkan. Di tengah hiruk-pikuk energi spiritual, sebuah cakram gajah naga berukuran sekitar beberapa kaki mengembun dan muncul. Cakram itu berwarna ungu dan hitam, dan memiliki pola naga dan gajah yang berdiri megah di atasnya. Kemudian, gelombang energi spiritual yang mengerikan tak terlukiskan memancar, menyebabkan ruang itu pecah menjadi retakan kecil. Bunuh dia. Keempat pemimpin Beimang menyadari kekuatan mengerikan yang dimiliki cakram gajah naga, dan hati mereka tenggelam dalam ketakutan saat mereka berteriak. Jari-jari kayu layu. Keempatnya meraung bersamaan, energi spiritual yang sangat besar mengamuk,
berubah menjadi 4 sinar cahaya energi yang menyerupai kayu layu. Energi spiritual melonjak ke arah Mu Chen dengan kecepatan secepat petir. Saat Mu Chen mengangkat pandangannya, batu api dingin bersinar di matanya yang gelap, dan segel yang berubah itu membeku. Piring gajah naga. Jari rampingnya menunjuk ke udara, saat cakram gajah naga berubah dan melesat keluar sebagai seberkas cahaya. Kemanapun cakram itu meluncur, jejak panjang muncul, saat ruang itu terkoyak. Serangan dari kedua belah pihak melonjak melalui cakrawala dan bertabrakan dengan keras, sementara orang banyak menyaksikan. Badai energi spiritual mengamuk dengan ganas, semuanya dapat terlihat dengan jelas. Saat hutan di bawah hancur seketika, energi spiritual yang liar dan tak tertandingi saling mengikis satu sama lain secara terus-menerus. Nin Neter tersenyum, karena dia telah mengalami sendiri kekuatan seni Gajah 9 Naga 9, dan jika keempat orang di depannya berpikir bahwa ini dapat menahan serangan Mu Chen, mereka terlalu naif. Tepat saat pikiran ini terlintas di hati Nin Neter, cahaya ungu dan hitam yang menyilaukan meledak di langit, sementara api ungu dan guntur hitam merasuki tempat-tempat yang terkena dampak, menyebabkan keempat jari besar yang menyerupai kayu layu meledak dan hancur berkeping-keping. Semua ini terjadi semudah mematahkan cabang pohon yang mati, menyebabkan mata banyak orang terbelalak kaget. Mundur. Ketakutan melonjak di mata keempat pemimpin Beimang, saat mereka berteriak tergesa-gesa. Keempat benda langit berdaulat itu mundur, berjarak 1000 kaki, berlalu dengan cepat seiring gerakan kaki mereka. Mu Chen menatap keempat sosok yang mundur dengan tergesa-gesa, seringai dingin muncul di wajahnya. Jika kekuatan seni 9 naga 9 gajah terbatas pada ini, itu tidak layak untuk tingkat seni ilahi sempurna. Membantai arai spiritual teratai iblis. Segel Mu Chen berubah, saat 3 teratai hitam membubung tinggi dan bergabung bersama dalam satu baris, membombardir tubuh surgawi yang berdaulat dengan dahsyat. Seberkas cahaya hitam menyebar bagaikan tetesan tinta, dan benda langit penguasa yang menyerupai kayu layu berubah menjadi hitam, bagaikan batu dingin, lalu meledak, hancur berkeping-keping. Saat tubuh surgawi Saffron hancur, Saffron jatuh, darah menyembur keluar, memperlihatkan parahnya cedera. Dua tubuh surgawi Saffron yang bergegas keluar berhenti tiba-tiba, ketakutan melonjak di mata mereka. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana mereka telah menderita korban yang begitu banyak hanya dalam hitungan menit. Tentu saja, mereka tidak hanya tidak memahami hal ini, tetapi bahkan orang banyak yang telah menyaksikan pertempuran itu, tercengang, dan mereka hanya bisa menatap dengan kaget. Kekuatan Mu Chen tampaknya paling banter, setara dengan keempat pemimpin itu. Namun, mengapa kekuatan tempurnya begitu mengerikan, sehingga ia dapat memusnahkan dua orang hanya dalam beberapa saat dalam 2 putaran? Di langit, kedua penguasa itu tidak berani mendekat, karena mereka tidak tahu trik apalagi yang disembunyikan pemuda itu. Jika sejarah terulang, kedua orang yang telah pergi sebelumnya akan bertindak sebagai peringatan bagi mereka. Mundur. Tatapan mereka berkedip, dan mereka meraung. Dua gerakan, yang sebelumnya digunakan Mu Chen untuk mengalahkan para penguasa, terlalu hebat untuk menghalangi, dan mereka benar-benar ketakutan. Kedua benda langit penguasa itu mundur, kehilangan keinginan untuk bertarung sepenuhnya. Saya khawatir sudah terlambat untuk pergi sekarang. Melihat dua sosok yang mundur, Mu Chen mendengus dingin. Karena dia sudah bergerak, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Selain itu, ini bukan akademi spiritual surga utara, jadi bersikap terlalu lunak dan bimbang adalah pikiran yang sangat bodoh. Dia menyihir segel sekali lagi, saat seberkas cahaya melonjak keluar dari mahkotanya dengan keras, dan sebuah pagoda meraung dan mengembang, menjebak dan menekan tubuh surgawi penguasa ketiga di dalamnya. Di atas pagoda, seekor naga emas meraung, saat api emas melonjak. Dalam beberapa saat, tubuh surgawi penguasa ketiga terbakar habis, dan sosok hangus jatuh tak berdaya, dengan sedikit jejak kehidupan. Penguasa lain telah dikalahkan. Pemimpin terakhir kini ketakutan setengah mati, dan ia berusaha keras melarikan diri. Dari kejauhan, tampak seolah-olah ada raksasa yang bergegas ke puncak kolam emas, karena ia tidak berani tinggal lama. Mu Chen menatap sosok yang berusaha melarikan diri itu, dan tidak mengejarnya, tetapi hanya menghela napas lega. Terus-menerus menunjukkan 3 kartu as di lengan bajunya telah membuatnya kelelahan, dan dia hampir tidak dapat menahannya, karena sebagian besar energi spiritual di laut kedaulatannya telah dikeluarkan. Namun, dia sangat puas karena bisa mengalahkan 3 penguasa kelas 1 dengan kecepatan yang begitu cepat. Sosoknya turun perlahan dari udara, matanya yang gelap menyapu beberapa area, saat sosok-sosok itu mundur dengan tergesa-gesa, tidak berani menunjukkan niat bermusuhan. Mu Chen mengabaikan mereka,
Saat dia terbang menuju puncak kolam emas, berpikir bahwa tidak ada yang berani mengganggunya sekarang. Di dasar puncak kolam emas, banyak orang menatap sosok yang bepergian dalam kaca cahaya energi spiritual. Keributan di dalam surga dan bumi mereda menjadi keheningan, dan keterkejutan terukir di wajah semua orang. Mereka sekarang menyadari trik mengerikan di balik lengan komandan baru Istana 9 Neter, seperti 1 lawan 4, di mana satu orang membunuh 3 orang, sudah pasti merupakan hasil yang ditakuti. Di langit, 3 raja menatap siluet pemuda itu di layar energi spiritual, keheranan terpancar di mata mereka. Bahkan raja tidur yang tak terduga pun telah membuka matanya. Pria muda ini, sama sekali tidak sederhana.